Smart viewers, di era globalisasi saat ini, mahasiswa perlu dipersiapkan tak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tapi juga harus bisa bersaing di tingkat internasional. Nah, untuk itu di segmen Talk with Binusian kali ini, kita akan membahas soal program menarik nih dari Faculty of Engineering BINUS, yaitu Internationalization and Partnership. Langsung aja kita sapa, ini dia Ibu Religiana Hendarti, selaku Head of Internationalization and Partnership Program Faculty of Engineering. Selamat sore, Ibu Lala. Halo, selamat sore. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol hari ini di studio. Oke, Bu Lala, hari ini kita akan mengulik-ngulik lebih dalam gitu ya, Bu, terkait program Internationalization and Partnership, khususnya di Faculty of Engineering BINUS. Nah, Ibu Lala boleh dong sebelumnya jelaskan apa sih Bu yang membuat program Internationalization and Partnership ini spesial gitu dibanding fakultas teknik dari universitas lainnya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Saat ini selain sebagai Head of Internationalization and Partnership Program, saya juga mengajar di arsitektur. Dan mengenai bedanya fakultas teknik kami gitu ya di BINUS dengan universitas lain, terutama dari sisi internasionalisasinya, tentu saja kami ada sangat concern dengan pengalaman yang diberikan untuk mahasiswa dari sisi internasionalisasi. Contohnya misalkan student exchange, kemudian joint workshop dengan universitas partner kita di luar, kemudian juga kesempatan untuk magang. Jadi sebenarnya internasionalisasi itu tidak dengan universitas, tapi juga dengan beberapa industri yang memang multinasional ya, selain nasional juga multinasional. Jadi kira-kira ya seperti itu, BINUS berkomitmen untuk memberikan pengalaman internasional bagi mahasiswa. Jadi tidak sekedar hanya teknis ya, selain itu juga kami untuk mensupportnya. Tentu saja kita juga beberapa jurusan sudah terakreditasi internasional, contohnya teknik industri, kemudian computer engineering, kemudian civil engineering yang sudah terakreditasi oleh ABET. ABET ini adalah akreditasi dari US, kemudian juga terakreditasi oleh IAB. IAB ini sebenarnya akreditasi internasional dari Indonesia, tapi sama-sama dalam satu dinamakannya kayak Washington Accord lah, jadi kayak jadi sama lah IAB dengan IBET. Kemudian dari food technology kita juga sudah terakreditasi internasional dari HIEC, itu adalah salah satu international accreditation dari Taiwan. Selebihnya kami juga sedang mempersiapkan jurusan lain seperti itu. Oke, berarti hampir seluruh jurusan di Faculty of Engineering sudah berstandar internasional Bu tadi ya? Sudah, sehingga ada kepercayaan ya dari universitas luar bahwa memang di fakultas teknik itu kurikulumnya memang sudah international standard. Oke, gitu. baik. Tadi Ibu Lala sempat mention kalau ada beberapa program gitu ya unggulan di Faculty of Engineering sendiri, ada student exchange begitu, lalu ada double degree, joint workshop atau joint research-nya. Bu Lala boleh dong jelaskan lebih rinci nih Bu terkait program-program unggulannya tersebut. Baik, untuk double degree kita sekarang ada di food technology dan alhamdulillah, maksudnya kita juga sangat senang kita berpartner dengan University of Leeds yang kita tahu itu sudah kalau saya tidak salah top 100 ya di UK. US. Ya, di UK University of Leeds. Ini sudah dimulai, memang seru ya prosesnya karena itu tadi ya kurikulum kita harus direview dan sebagainya. Akhirnya kita bisa berjalan, memang baru sih, baru dimulai tahun ini. Untuk student exchange kita ada mengirimkan, seperti yang kita tahu kan ada enrichment program yang salah satunya ada study abroad. Kita juga mengirimkan ke partner university yang sudah banyak sekali dari Australia, kemudian ada ke Korea ya, selain dari ASEAN sendiri. Dan itu cukup banyak diminati karena kita diberikan kemudahan ya dari sisi fee-nya dan lain sebagainya, karena mereka adalah partner universitas kita. Kemudian joint workshop ya, ini juga sudah banyak sekali.
walaupun pandemi kita kemarin juga sudah tetap mengadakan via online ya, Zoom, via Zoom, dan itu juga sukses ya, karena kita bisa memberikan satu nggak cuma informasi atau pembelajaran ya, kita saling bertukar, misalkan food teknologi dengan kemarin itu dari Filipina ya, kita saling mempelajari, misalkan nih makanan khas mereka, kemudian makanan kita, terus kemudian dilebur ya, karena kan kelompoknya dijadiin satu tuh, sehingga menarik gitu konsep-konsep yang dihasilkan gitu ya. Terus kemarin baru-baru ini juga dengan ASU, Arizona State University, karena kita kemarin dapat hibah cukup besar ya, kita ada MAS juga nih, Maker Innovation Space, jadi kita mendapatkan satu hibah ruangan gitu ya, di mana di situ ada 3D printing, ada 3D scanner dan alat-alat yang banyak sekali, yang kemudian dilanjutkan dengan ada namanya program EPICS, Engineering Program in Community Service. Jadi menariknya di sini adalah kita itu mempunyai komunitas dan kita saling belajar. Jadi dari mereka student ASU itu tidak hanya sekedar join workshop dengan mahasiswa, tapi kita juga ini adalah workshop yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi menarik, kemarin kita ada 4 program ya, 4 project terakhir, dan salah satunya nih sekalian mungkin ya, kita ada satu project yang menjadi project terbaik di acara kemarin kementerian dengan acara kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Toyota. Nah, itu juga suatu hasil yang sangat kita surprise juga gitu ya. Nah, karena mereka dari situ bisa mendapat kesempatan langsung untuk bisa internship di Toyota. Di Jepang ya langsung. Di internship di sini kayaknya tapi kurang tahu juga kalau juga mendapat kesempatan ke sana ya, tapi itu adalah satu hasil yang cukup ya, kita senang lah, mahasiswa juga excited gitu ya, walaupun kita ada beda jam ya, di Amerika beda 12 jam, tapi ya mahasiswa kita bisa membuat output yang baik lah, dan kemarin juga dilihat oleh dari kementerian ya, dan senior advisor dari Toyota juga kita, dan bisa terpilih dari hasil joint workshopnya tersebut gitu. Oke, berarti memang program-program tersebut sangat istilahnya membantu mahasiswa juga gitu ya untuk belajar lebih lanjut begitu. Karena mereka juga harus bisa berkomunikasi kan ya, menyampaikan ide. Iya, menyampaikan ide. Selain itu juga mereka workshop ini ya benar-benar berdasarkan kebutuhan gitu yang ada di masyarakat kita gitu. Oke, baik. Nah, Bu Lala sekarang kan tadi udah dijelaskan sedikit ya kalau Faculty of Engineering BINUS sudah bekerja sama dengan beberapa partner kampus luar gitu. Kita bisa bilang ada Leeds, tadi University of Leeds, lalu ada dari Filipina. Nah, mungkin ada nggak sih Bu kampus-kampus lain nih gitu dari luar negeri yang sudah bekerja sama dengan Faculty of Engineering BINUS? Dan mungkin nggak cuma universitas, tapi industri-industri juga. Mungkin boleh disebutkannya apa aja nih? Oke, ya tadi dari Arizona State University dengan EPICS program, dan kita juga melalui project inisiatif, karena BINUS itu membuat program project inisiatif. Jadi project inisiatif itu adalah sebuah inisiatif dari kami ya, dari para FM untuk membuat sebuah project. Nah, salah satu kemarin kita ada namanya workshop dengan National University of Singapore tahun dengan NUS. Kita ada mengenai Green Campus, dan itu jurusan yang ikut juga tidak dari Fakultas Teknik, tapi ada juga dari Fakultas Teknik itu ada arsitektur, ada dari civil engineering, kemudian kita juga mengajak dari komunikasi. Jurusan communication, sehingga mereka juga melihat ya di sana itu bagaimana sih NUS itu lingkungannya, kemudian bisa
sebagai bukan promosi ya, tapi bisa memberikan satu pandangan bahwa universitas ini bagus. Jadi mahasiswa kita ke sana juga bisa mempelajari bagaimana konsep Green Campus. Iya, Green Campus dan bagaimana membuat sebuah akhirnya artikel, dan kemarin juga kita ada penelitian. Nah, penelitian ini sangat menarik karena kasusnya pakai kampus kita. Oke. Di kampus mana, Bu? Kampus Syahdan. Oh, Syahdan. Kenapa? Karena itu kampus awal ya, paling awal. Sebenarnya itu, itu sebenarnya ada lanjutan dari program inisiatif tahun sebelumnya. Jadi ada satu profesor yang datang sebagai keynote speaker, ya kebetulan kenal dengan salah satu faculty member, bagus menjadi satu studi kasus. Nah, akhirnya kita bekerja sama, kita juga beberapa memasang alat dan ya bisa bertukar workshop. Mereka juga mengirim senior researcher-nya juga ke sini gitu. Jadi cukup banyak. Kalau yang dengan ISU itu jurusannya cukup banyak ya, dari arsitektur ada juga, industrial engineering, computer engineering, civil engineering. Karena kita outputnya adalah ingin membuat sebuah prototype yang mengintegrasikan energi terbarukan oleh suatu alat yang memang dibutuhkan oleh nelayan, jadi kayak aquaculture gitu. Ya, jadi cukup menarik sih. Berarti memang tadi dari kerjasama universitas itu memang sekali lagi istilahnya membuat proyek inisiatif melihat apa sih sebenarnya masalah di masyarakat begitu ya? Iya, jadi internasionalisasi ini selain tadi ya mereka secara soft skill belajar berkomunikasi, kemudian ya meneliti gitu ya, juga mereka mempunyai perspektif yang lebih berbeda ya, berbeda budaya mungkin ya, walaupun memang saat ini masih banyak yang ASEAN, tapi paling tidak mereka juga mengenal budaya baru gitu ya, lebih terbuka dan kemarin juga ya dengan kita juga berkunjung ke sana, mereka bisa melihat bagaimana sih cara pembelajaran di sana gitu. Kita sempat ke sana juga kebetulan dengan proyek inisiatif yang diberikan oleh BINUS gitu. Oke, baik. Ya. Bu Lala, sekarang masih soal program internasionalisasi ya Bu. Bagaimana sih Bu dari Faculty of Engineering BINUS sendiri itu memastikan gitu saat istilahnya menjalin kerjasama gitu dengan universitas luar ataupun industri luar, bahwa ya industri atau universitas ini tuh pastinya memberikan peluang gitu. Jadi istilahnya ada tindakan konkret gitu. Jadi tidak hanya sekedar kerjasama MOU, tapi ada bukti konkretnya. Bagaimana dari Faculty of Engineering BINUS sendiri memastikan itu agar ya mahasiswa BINUS sendiri juga mendapatkan benefitnya begitu. Iya, jadi memang BINUS itu berkomitmen fokusnya ke mahasiswa ya. Walaupun memang di MOU itu pasti ada kegiatan lainnya untuk dosen. Nah, jadi dosen ini juga diberikan self development dari kerjasama internasional, di mana itu nantinya juga akan digunakan hasil dari self developmentnya pastinya untuk mahasiswa. Ya, contoh konkretnya mungkin salah satunya yang tadi yang sudah disebutkan, misalkan double degree. Kemudian kita juga ada, kemarin ada satu juga kita kerjasama dengan UNNC, University Nottingham, Ningbo, China. Kita juga ada workshop mengenai BIM, Building Information Modeling, yang dari situ kita akhirnya terwujud sebuah BIM lab. Itu juga sangat menarik, sehingga kemudian muncul modul baru mengenai BIM. Waktu itu sekitar 3 tahun silam gitu ya. Kemudian muncul BIM dengan modul barunya, di mana BIM ini kan sekarang memang sudah harus ya, di construction terutama gitu. Jadi ya kira-kira langkah konkretnya itu ya. Kemudian kita juga banyak mencoba menjalin dengan universitas baru, tentu saja dengan bantuan dari Collaboration and Global Engagement juga, yang dari level universitas untuk study abroad, salah satunya untuk program engagement program ya, track, salah satu track. Dan sudah pasti guest lecture, kita banyak sekali guest lecture mengundang, kemudian ada ICIT ya,
ICT ini dulu digagas juga salah satunya sama Prof. Bobi Saragi. Itu sudah ke tahun 8 kalau saya nggak salah. 8 atau 9 ya. Udah lama sekali, dan itu banyak sekali kita mengundang guest lecture dari luar, dari universitas top 10, top 100 juga, top 200 juga ada. Nah, satu lagi adalah kita juga mengundang sebagai external reviewer. Kenapa? Karena dari mengenai, jadi mereka tahu ya, oh BINUS itu ternyata mereka tidak menyangka ya. Contohnya kemarin karena saya dari arsitektur, kemudian kita kebetulan mengundang satu external reviewer dari Jepang, salah satu arsitek muda di sana yang cukup surprise gitu ya. Hasilnya juga sangat standarnya tidak main-main gitu. Pasti. Ternyata bisa setara juga gitu. Dan dari situ juga kemudian bisa tak ada tawaran internship di sana gitu. Oke, baik. Terakhir Ibu Lala, boleh dong mungkin kasih pesan nih ke teman-teman yang sebenarnya tertarik untuk masuk ke Fakultas Teknik tapi masih bingung nih mau masuk kampus mana. Kenapa teman-teman harus milih Faculty of Engineering BINUS? Saya rasa tadi saya udah banyak bicara, mungkin jadi juga kebanyakan kali ya. Tapi kita tidak sekedar kurikulum ya, jadi tidak sekedar hanya faktor teknis, tapi kita juga ada banyak sekali program internasional. Jadi bagi yang punya mimpi besar, kemudian ingin mempunyai pengalaman internasional, kami memberikan ekosistemnya. Jadi kita tidak dari pembelajaran, dari kemudian tadi bisa study abroad ya. Jadi ada program internasionalisasi yang cukup banyak di kita gitu, sampai external reviewer juga. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Lala atas penjelasannya. Nah, itu dia Smart Viewers, kurang lebih penjelasan dari Bu Lala nih terkait program yang menarik di Faculty of Engineering BINUS, yaitu Internationalization and Partnership, yang dimana memberikan kesempatan banyak banget nih untuk mahasiswa berkarir di kancah global. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke segmen selanjutnya dan makin banyak berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal BINUSian.